Tapi dalam berharap mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah, kita juga harus berupaya meminta kepada Allah agar dijadikan anak dan keturunan kita sebagai orang-orang yang soleh dan solehah. Kemudian didik anak-anak kita untuk mengenal Allah dan Rasulnya, untuk lebih perhatian, ya. Karena anak dan harta itu cuma zinatul hayatid dunya. Zinatul hayatid dunya hanya perhiasan kehidupan duniawi saja. Sedangkan wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Al baqiyatus sholihat, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu ternyata lebih agung menurut Allah. Allah lebih menilai mulia ketika kita senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, keluarga kita senantiasa berzikir kepada Allah, dibandingkan kita punya anak berserata pendidikan yang tinggi tapi ternyata tidak eling kepada Allah, jauh dari nilai-nilai apa yang diinginkan oleh Allah. Kita punya harta tapi ternyata hartanya tidak ditujukan untuk keridhaan Allah. Maka sesungguhnya kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar itu lebih agung dibandingkan kita hanya punya harta dan anak. Harta banyak, anak banyak, bahkan mungkin menjadi sarjana, tapi hartanya tidak menjadikan dirinya sadar kepada Allah. Hartanya malah menjadikan dia justru menjadi sombong. Hartanya justru malah menjadikan dia semakin jauh dari Allah. Hartanya justru menjadikan dia bermaksiat kepada Allah atau berbuat zalim dengan harta itu. Kemudian punya anak-anak, ya sampai menjadi sarjana, tapi ternyata anak ini tidak menjadi bekal terbaik untuk kita, di mana kelak kita akan menjadi penghuni kubur. Kita meninggalkan harta yang banyak, juga anak yang banyak, anak yang punya pendidikan yang tinggi, tapi ketika kita meninggal, anak itu sudah tidak ingat lagi dengan orang tuanya, tidak mau berzarah, malas zarah kepada orang tuanya, malas. Kemudian juga dia mungkin malas membacakan Al-Quran untuk orang tuanya, jangankan untuk orang tuanya, untuk dirinya saja, untuk pengampunan dirinya, contoh malam Jumat saja enggak, apalagi di hari-hari yang lain. Padahal di malam Jumat kita dianjurkan membaca surah Al-Kahfi, surah Yasin, ya. Yasin juga ada anjurannya, ada hadisnya. Dalam kitab Imam Jalun Asyuti ada Al-Kahfi, kita baca, ini akan menjadi pengampunan atas dosa-dosa sepekan yang lalu. Tapi ketika malam Jumat pun, hari Jumat pun tidak malam Jumat, hari Jumat atuh. Ini mau malam Jumat enggak, hari Jumat enggak, terus hari yang lain juga enggak. Setiap hari yang dibaca ponsel. Kalau ponsel dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, terus ponsel. Tapi kapan Quran, yang bahkan Quran itulah yang akan memberikan syafaat, syafi'an li ahlihi yaumal qiyamah, akan menjadi syafaat bagi orang yang mengamalkannya pada hari kiamat. Tapi kalau ponsel, setan gepeng itu. Kira-kira bisa jadi syafaat gak, nyapaatin apa enggak? Yakin gak ponsel jenengan itu bakal nyapaatin pada hari kiamat? Jangan-jangan dipakai main game doang, apalagi game judi lagi, ya kan? Game online sekarang. Dan itu banyak orang-orang muslim. Jangan kebanyakan main game. Cobalah buka Qur'annya, pegang Qur'an. Atuh pilang baras ya teh, ngapalkeun Qur'an atuh maca-maca. Kalau game sudah hafal, ini nanti bakal gini nih, level pertama demikian, ini demikian nih, sudah hafal, nanti akan muncul dari sini nih, oh jurigna, oh kita, ya hafal itu game, permainan itu sampai hafal. Tapi Quran itu apal-apal, dari lahir jadi orang Islam,
memang tidak hafal, ya setidaknya adalah yang dihafalkan dari Al-Quran. Ketika tidak dihafalkan pun dia baca dong Al-Quran. Jangan cuma hafal urusan dunia hafal, urusan kantor kita hafal, urusan pekerjaan kita hafal, modul-modul mesin kita hafal, ya. Urusan masalah-masalah manajemen kita hafal, kedokteran kita hafal, pemerintahan kita hafal, hukum kita hafal. Sampai saking hafalnya dihukum ternyata. Ya kan banyak sekarang sarjana hukum tapi ternyata dihukum karena tahu hukum tapi tujuannya untuk melanggar hukum. Karena kaidahnya hukum dibuat untuk dilanggar, kan gitu kata dia. Karena dia tahu teman-temannya yang pelanggar hukum itu maju ke legislatif ternyata untuk apa? Untuk ngutak-ngatik hukum supaya bisa digunakan untuk pergerakan-pergerakan yang ilegal. Banyak sekarang seperti itu. Maka nggak apa-apa santri atau orang-orang soleh maju ke pemerintahan, ke legislatif, nggak apa-apa, daripada mafia-mafia yang maju terus, ya. Saya tidak sedang mengarahkan jenengan harus milih ke paslon mana, enggak.